Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Dua Sisi kembali hadir ke hadapan Anda di hari ini, hari pertama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasanya berjalan lancar di hari ini. Dan seperti biasa kami akan selalu mengangkat isu yang masih terus hangat diperbincangkan. Kita tahu pertemuan demi pertemuan ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Let's say mulai disebut dari Oktober 2022, mungkin ada yang ingat pertemuan di Istana Batu Tulis. Kemudian yang paling baru hari Sabtu tanggal 18 Maret yang lalu pertemuan kembali berlanjut antara kedua pemimpin tersebut di Istana Merdeka. Memang tidak hanya menimbulkan banyak spekulasi, manuver ini juga mematahkan tudingan bahwa hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega ini sempat memanas gitu. Jadi semua terpatahkan dengan pertemuan yang terakhir terlihat mesra, terlihat akrab dan hangat pertemuannya begitu di hadapan publik. Nah, di sisi lain Presiden Jokowi juga terus memberikan sinyal-sinyal dukungan kepada sejumlah tokoh yang menjadi calon presiden di 2024. Sebut saja ada Menhan Prabowo Subianto, kemudian ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga kader PD Perjuangan. Lalu akankah kemesraan hubungan ini berujung deklarasi di antara calon presiden yang akan muncul? Kita akan membahasnya malam hari ini di Dua Sisi selengkapnya. Ya, sesudah pertemuan yang hangat antara Presiden Jokowi dan Megawati Sabtu kemarin, kemudian muncul pernyataan dari Kepala BIN yang juga orang dekat Ibu Mega menyebutkan bahwa aura Pak Jokowi ini sudah setengahnya pindah ke Pak Prabowo. Apakah ini memberikan sinyal-sinyal tertentu atau justru malah membuat spekulasi semakin liar dan lebar kemana-mana? Kami akan berbincang malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di sebelah kanan saya ada Bung Effendi Ghazali, pengamat politik. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan di sebelah kiri saya ada politisi dari Gerindra, Mas Habibur Rahman. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di ujung sana ada Mas Arya Bima, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dan sudah bergabung juga secara virtual bersama kita Ketua Umum Projo, Mas Budi Ari Setiadi. Selamat malam, Mas Muni. Selamat malam, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Muni dia berbuka puasa di rumah kalau hari pertama Ramadan ini. Oke, saya ingin minta komentar semuanya sebelum kita bahas mengenai pertemuan hari Sabtu. Karena yang paling menarik adalah pernyataan Pak BG nih. Kita sama-sama tahu Pak Budi Gunawan ini adalah juga orang lingkaran terdekatnya Ibu Mega. Kemudian pernyataannya muncul, ini auranya Pak Jokowi sudah pindah nih setengahnya ke Pak Prabowo. Saya minta komentar Mas Arya Bima dulu deh. Ini apakah ini ada memberikan sinyal-sinyal endorsement juga nih? Bu Mega sudah mulai memberikan arah-arah kemana akan berlabuh untuk mengeluarkan nama capres dan cawapresnya? Terima kasih. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada seluruh saudara-saudaraku umat muslim di seluruh dunia maupun di Indonesia. Semoga puasa Ramadan ini semakin menguatkan pertalian batin kita sesama anak bangsa. Amin, amin. Luar biasa respon dari berbagai media, terutama media sosial terkait dengan pernyataan Kepala BIN. Yang saya lihat, saya cermati betul tadi, begitu cairnya antara Kepala BIN, Pak Budi Gunawan dan Pak Prabowo, ada Pak Presiden, dengan pernyataan itu kelihatan riang. Begitu juga semua gembira, semua happy ya semua di situ gembira, happy juga. Begitu juga Pak Budi Gunawan juga menyampaikan dengan cara yang tidak serius, terlalu tegang begitu, ini jarang-jarang tapi ya kita mendengar Pak BG ngomong seperti ini muncul di cair publik, ya. Ya betul. Dan itu saya lihat bagaimana kemunculan statement itu spekulasi politik demikian dianalisa oleh para pengamat, oleh para politisi yang melihat hal-hal yang dianggap betul-betul seksi, apalagi di tahun politik semacam ini. Biar spekulasinya nggak kemana-mana, Mas, apakah ini dari internal PDIP juga melihat ada hal-hal yang mungkin memberikan sinyal-sinyal lah? Ini kan Pak BG kan orang dekat Bu Mega juga. Kalau di PDI Perjuangan saya selalu tegaskan semua hal yang terkait dengan capres-mencapres ini ada di tangan Ibu Mega. Sepenuhnya Ibu Mega. Betul. Nah, kalau saya diminta komentar tadi memang
pernyataan itu ada yang menganggap itu sebagai sesuatu yang serius, tendensius, dan itu tidak bisa diremehkan karena seorang kepala BIN, Pak Budi Gunawan di depan Presiden. Dan apakah semacam itu yang akan terjadi? Nah, ini yang saya melihat bahwa statement Pak Budi Gunawan selaku kepala BIN ini tentunya didasarkan dengan berbagai hal yang beliau lihat ya. Selama ini tadi kan ada kecenderungan kebersamaan Pak Presiden Jokowi dan Pak Prabowo di beberapa momen. Tapi apakah itu sebagai satu endorsement terhadap Pak Prabowo, ya nanti kita lihat, karena siapa yang di dekat Pak Jokowi juga auranya terus mengalir, seperti hanya Ibu Mega auranya juga mengalir ke kita untuk kita semakin harus turun ke bawah. Kita harus dekat dengan masyarakat. Mas Habib, bentar dulu. Mas Ege. Tapi ini adalah wong Solo ya, Pak Budi Gunawan orang Solo, Pak Jokowi juga orang Solo, kemudian Pak Prabowo juga setengah Jawa Tengah kan gitu. Jadi ada hal-hal yang tentunya bisa dianggap guyon maton ya. Ada sesuatu yang itu hal yang biasa untuk untuk mencairkan suasana karena gini, mungkin begini Pak. Dulu kan Pak Prabowo ini kan orangnya kan kelihatan keras, kaku, mungkin juga garang, mungkin juga disiplinnya militer gitu kan. Setelah banyak bertemu dengan Pak Jokowi sekarang mudah senyum, ya kan. Kemudian behavior politiknya begitu sangat dekat. Gitu. Ini yang mungkin juga disampaikan oleh Bapak-bapak, ini baru pertama kali loh saya nanya Mas Arya Bima tuh agak kebingungan ngejawabnya gimana, membahasakannya, kayak berhati-hati sekali ini. Saya ingin ke Mas Habib dulu nih, benar nggak nih katanya Pak Prabowo kan dulu kaku, sekarang tuh lebih cair, lebih enak. Ya, saya pikir Pak Jokowi gitu loh. Kita perlu mengulas sedikit suasananya ya, itu guyup, rukun dan kompak. Ya itu gambaran. Tadi Pak Prabowo sampai kayak agak malu-malu gitu loh. Gambaran kekompakan selama ini ya, sejak beliau dia kerja di Menhan ya. Yang dikhawatirkan tadinya ada dua nahkoda ya, Pak Prabowo sibuk dengan agendanya sendiri. Ternyata kok ya klop ini gitu loh, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Mungkin itu juga Pak Prabowo pernah mengatakan dalam konteks kepemimpinan militer, saya jenderal, saya pernah perang dan lain sebagainya, tentu syarat pengalaman. Tapi dalam konteks memimpin daerah, memimpin negara, saya belajar banyak dari Pak Jokowi. Itu diakui sendiri dari Pak Prabowo. Bagaimana Pak Jokowi orang yang bekerja keras 24 jam, kalau ini ya selalu concernnya terhadap hal-hal kenegaraan, ya, lalu efektif dalam rapat-rapat dan lain sebagainya, memanfaatkan waktu juga sangat tepat, ya. Itu menjadi pelajaran juga buat Pak Prabowo ya. Ikut dikomentari beliau, wah itu lumayan tuh kalau pertemuan-pertemuan Pak Jokowi itu efektif semua, ya kan. Beda dengan pertemuan politisi yang biasanya ngalor gitu dan lain sebagainya, rapat nggak terlalu panjang. Nah itu itu mungkin disampaikan nggak mungkin oleh Pak BG soal aura tadi. Nah. Soal mengendorse, kami nggak mau terlalu percaya diri ya. Kalau kata orang itu kan kalau dipuji jangan terbang, ya. Artinya kami ingin tetap kaki kami ini di tanah, ya. Kami lebih baik konsentrasi, memaksimalkan kinerja Pak Prabowo di Kemenhan dan kinerja kami yang legislatif di masing-masing posisi. Sebentar, kita masih mau elaborasi soal ini. Yang tadi agak sungkan ngejawab gimana, yang ini juga malu-malu menerima pujian. Bung Ege pasti punya penglihatan lain. Nanti kita bahas usai jeda saat lagi di Dua Sisi.